Saatnya kita bicara bursa Pilkada Sumatera Utara, Saudara. PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada, yakni Pilkada Jakarta dan Sumatera Utara. Untuk Pilkada Sumatera Utara, nama Ahok Jarot juga dilirik karena menurut partai, Sumut butuh perubahan mendasar. Karena itu, Ahok Jarot dipandang perlu dipertimbangkan untuk berkontestasi di Pilgub Sumut meskipun keputusan akhir tetap menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Kalau pihak internal nanti hadir, siapa yang diundang perwakilan DPD misalnya? Walaupun saya harus jujur, seperti Pak Ahok, Mas Jarot, masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga. Karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar. Nah, ini dengan bahasa perubahan, kan ini meminjam istilah sekarang. Sebelumnya, Partai Golkar memasukkan nama menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara. Bobi sempat mengatakan telah menerima 2 surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk maju di Pilkada Sumut. Dari Golkar, Bobi harus bersaing dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksah atau Ijek. Pada agenda berbeda, Beni Sinomba Siregar, paman wali kota Medan Bobi Nasution, juga berniat maju pada Pilkada Medan 2024 dan telah mengambil formulir dari PDI Perjuangan. Beni saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Medan. Selain Beni, Hasanul Jihadi, tim ahli Bobi juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk maju dalam pemilihan wali kota Binjai. Menanggapi hal itu, Bobi menyatakan akan mendukung siapapun yang mengaku orang dekatnya yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada. Ya itu pilihan lah ya, pilihan masyarakat. Saya lagi nggak ada KTP Binjai. Ya, tapi kan Bapak selaku Pak Didi selaku penasihat RKBN pokoknya semuanya saya sampaikan ya, semuanya baik. Yang merasa ada tadi ini timnya saya atau bukan timnya saya, semuanya mau maju kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Medan sekalipun mau maju ke gubernur, saya dukung semuanya. Bicara soal peta persaingan pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, apakah mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi Bobi Nasution akan bertarung di Pilgub Sumut? Kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami. Jadi udah fix nih Pak Jarod, nama Pak Ahok bakal diusung, akan dibawa ke Pilgub Sumatera Utara. Kalau udah fix, pertimbangannya apa? Kok sudah fix? Kan masih sangat panjang prosesnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Eriko itu menunjukkan bahwa di PD Perjuangan itu sebenarnya tersedia banyak stok kader yang siap ditugaskan untuk maju sebagai kepala daerah yang mempunyai rekam jejak yang jelas, ya. Jadi jangan bicara fix dulu karena masih sangat panjang. Yang kedua, saya ini senyum-senyum aja. Kok di framing seakan-akan gitu ya, Mas Bobi itu akan maju. Selalu di framing Bobi versus siapa, Bobi versus siapa, kan begitu kan? Padahal kita lihat dinamika di Sumatera Utara itu juga masih banyak ya calon-calon yang mau maju. Itu ada Pak Musa Rajeksah, ada kemudian Pak Edi Rahmayadi, ada Nixon Nababan, dan ada banyak beberapa nama lagi. Ya, oleh sebab itu ya kita tunggu aja prosesnya. Nunggunya sampai kapan? Keputusan finalnya keluarnya kapan dari partai, Pak? Sekarang partai masih dalam proses tahapan untuk menjaring bakal calon, ya, dengan cara misalnya membuka pendaftaran. Yang sudah mendaftar di PD Perjuangan ada beberapa, termasuk juga ya partai juga menjemput bola
apabila ada kader-kader yang dirasa mumpuni untuk bisa berlaga di Sumatera Utara dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di Sumatera Utara. Ini masih Oke. proses itu. Masih dalam pertimbangan, tapi kalau menurut Mas Burhan ini petanya untuk Sumatera Utara udah kelihatan jelas atau belum nih? Belum. Masih jauh juga? Masih jauh. Gimana tuh? Prosesnya begini Tifal, bagaimanapun secara formal proses pendaftaran calon kepala daerah di KPUD kan akhir Agustus. Artinya masih sangat panjang bagi partai politik untuk mengambil keputusan siapa calon kepala daerah yang mereka usung. Selain tentu saja dalam proses ini kan apapun bisa terjadi. Jadi ibarat shooting the moving target. Jadi kalau kita menembak sasaran yang bergerak, itu takutnya meleset karena tidak sesuai dengan apa yang nanti muncul. Meskipun lagi-lagi nama-nama yang mulai digadang-gadang bukan berarti tidak akan muncul nanti, tetapi lagi-lagi prosesnya masih sangat dinamis hingga akhir Agustus nanti. Baru cek ombak aja menurut Anda gitu? Betul, jadi sepertinya masih ada usaha untuk testing the water, dan nama Pak Ahok yang disebut oleh Pak Eriko itu juga bukannya tanpa peluang. Tentu saja Pak Eriko memunculkan nama Ahok tentu punya maksud tersendiri ya. Karena bagaimanapun dari sisi komposisi agama dan etnik masih memungkinkan buat Pak Ahok untuk mendapatkan potensi kemenangan di Sumatera Utara. Tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan dia menang itu kan belum tahu kita. Dan seberapa besar Ahok mau. Karena kan konon Ahok sudah sedemikian terbaca keinginannya untuk maju di Jakarta. Jadi pernyataan belakangan ketika beliau mengkritik Pak Heru sebagai PJ terkait dengan penonaktifan KTP, kemudian hal-hal lain kan menunjukkan bahwa sepertinya Pak Ahok lebih berkenan untuk maju di Jakarta ketimbang wilayah lain. Tapi sampai ada pandangan juga bahwa jangan-jangan nih nanti kalau jadi Pak Ahok maju pasangannya Pak Jarod juga gitu. Itu kansnya juga terbilang besar atau enggak menurut Anda Mas Burhan? Ya kalau namanya kans kan sekarang orang bisa menebak menebak kemana-mana. Pak Ahok dengan Pak Jarod ya itu kan seperti mengulang kisah lama ya di Jakarta, dan kita tahu segmen atau masyarakat Jawa di Sumatera Utara juga cukup besar. Kemudian dari sisi basis non Muslim yang kemungkinan besar menjadi loyalis Pak Ahok juga cukup besar. Tapi lagi-lagi nih ya, kita ini sedang membicarakan sesuatu yang sedang bergerak, Tifal. Belum tentu gitu ya kejadian jangan-jangan Pak Jarod jadi calon gubernurnya. Bukan cawagupnya. Jadi menurut saya terlalu dini kita melakukan proses tebak-tebak buah manggis sekarang. Masih terlalu dini tebak-tebak buah manggis, tapi kalau di internal kan masih dalam penjaringan, udah kebaca dong seenggaknya dari awal gitu Pak Jarod. Udah masuk berapa nama nih sampai sejauh ini? Ada beberapa nama yang sudah mendaftar ya. Yang kemarin sudah kita terima. Satu dari internal partai gitu ya. Itu ada Bupati Tapanuli Utara 2 periode ya, Pak Nisona Baban. Kemudian ada Pak Edi Rahmayadi ya, gubernur incumbent. Kemudian ada beberapa nama lagi yang saya lupa begitu ya. Tapi ingat di Sumatera Utara kita juga punya banyak juga kader di sana. Itu ada juga bagus Dr. Sofyanta, itu juga bagus sekali ya. Kemudian ada ketua DPD juga cukup bagus, itu juga mantan Bupati Samosir Pak Rapidi Simbolon. Kita juga punya sekretaris DPD yang sekarang ketua DPD ya, itu Pak Dr. Sutarto ya. Artinya kita siap ya. Tetapi PD Perjuangan ini di Sumatera Utara itu kan sebetulnya bisa mengusung sendiri. Kita mempunyai 21 kursi ya. Tetapi kita tetap membangun komunikasi dengan partai-partai ya, sehingga benar-benar di Sumatera Utara itu ya kita berjuang bersama-sama, karena persoalan mendasar di Sumatera Utara yang harus segera kita selesaikan ke depan itu adalah persoalan korupsi ya, karena banyak sekali kepala daerah Sumatera Utara itu tersangkut kasus korupsi gitu ya. Kemarin menghebohkan itu Bupati Labuan Batu misalnya, mana ya. Jadi ini persoalan-persoalan mendasar, dan di sana ada infrastruktur yang tidak bagus ya. Kemudian stunting, kemiskinan ya.
Jadi persoalan-persoalan seperti ini lebih baik kita bicara tentang apa yang harus dihadapi, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus menjadi skala prioritas kalau kita ingin membangun Sumatera Utara supaya lebih baik lagi. Oke, kalau ya itu kan kalau yang mendaftar ke partai sejauh ini gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau untuk nama-nama di luar yang mendaftar ke DPD, kayak nama Pak Ahok itu juga masuk dalam radar juga, masuk dalam pertimbangan juga. Nama Bapak kan beberapa orang juga menyebutkan kayaknya potensial juga tuh. Tentu saja gitu ya, semua nama akan dipertimbangkan dan nantinya akan dibicarakan secara intensif ya, didalami tentang potensi dan peluang-peluangnya. Karena persoalan bagi kita itu bukan hanya sekedar kita memenangkan pilkada, tapi setelah menang itu kita mau apa, ya kan? Kita mau melakukan apa, perubahan apa yang kita kerjakan, program apa yang kita jalankan, itu dulu, bukan hanya sekedar menang. Ya, oleh sebab itu kita harus juga petakan modal apa yang dimiliki oleh kandidat, ini harus lengkap. Satu, dia harus punya modal sosial yang kuat, artinya dia dikenal, ya, dia populer dikenal dengan nama yang baik misalnya, ya, dia betul-betul punya akar, ya, dia punya modal sosial, itu penting. Yang dua, dia punya modal politik. Ada nggak partai politik yang betul untuk bisa memenangkan dia, ya, kandidat gitu ya. Dan ketiga tentu saja modal finansial. Nah, ini juga akan dibahas, semua akan dikerucutkan dan khusus untuk ya calon kepala daerah ini akan ada forum khusus. Karena kita membahas 37 ya, calon gubernur, wakil gubernur, dan ini nanti akan menjadi ranah dari hak prerogatif ketua umum. Oke, semua masih akan sangat strategis. Pertimbangannya kembali ke keputusan dari ketua umum. Tapi kalau Anda melihatnya Mas Burhan, PDIP masih memantau, mencari radar, membuka kesempatan siapapun untuk mendaftar. Ini masih kalah cepat nggak kalau kita compare dengan wilayah Jawa Timur begitu yang sudah ada nama yang kuat di sana? Sebenarnya kan pernyataan Pak Said Abdullah ya dari PD Perjuangan terkait dengan calon gubernur di Jawa Timur itu kan pernyataan yang masih tanda koma karena kata putusnya ada di tangan Ibu Mega sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan calon gubernur dari PD Perjuangan. Dan untuk konteks Jawa Timur itu memang beda dengan Sumatera Utara. Di Jawa Timur itu gubernur incumbent Hovifah per hari ini itu surveinya cukup tinggi. Ya, 40% lebih rata-ratanya. Dominan, sangat dominan. Ini beda dengan Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara ini masih banyak nama-nama yang bisa menciptakan kejutan. Jadi selain PD Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus koalisi, Golkar juga bisa. Karena Golkar mengalami kenaikan cukup tajam ya. Termasuk bisa menantang Bobi nantinya 2000. Ya? Betul. Jadi Golkar juga punya kesempatan untuk bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan Golkar punya figur wakil gubernur sekarang yaitu Pak Musa Rajeksah ya. Jadi lagi-lagi petanya tidak seterang di Jawa Timur sehingga partai-partai termasuk PD Perjuangan saya kira akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam memutuskan beberapa provinsi yang kunci seperti Sumatera Utara. Sehingga nanti yang akan jadi pertimbangan kalau Anda membacanya, melihat karakteristik dari para pemilih di wilayah Sumatera Utara nanti, hal apa yang bakal dipertimbangkan partai ke depan? Tentu yang pertama adalah faktor elektabilitas ya. Jadi peluang seberapa besar calon yang diusung oleh partai punya potensi untuk menang. Nah ini bagaimanapun sesuai dengan hukum besi partai politik karena mereka pengen ikut rombongan pemenang ya. Semacam bandwagon effect. Yang kedua tentu berkaitan dengan apakah calon yang diusung itu berasal dari kader partai yang bersangkutan atau tidak. Karena kalau mengusung calon yang potensial menang tetapi kontribusi elektoral buat partai pendukung atau pengusung relatif kecil, tentu partai akan berhitung banyak. Dan terakhir khusus buat PD Perjuangan, ya di Sumatera Utara ada figur Bobi Nasution yang kita tahu bagian dari residu pilpres katakanlah seperti itu dan apalagi PD Perjuangan Sumatera Utara ya, itu kan betul-betul sakit hati ya kalau kita baca dari media sama Mas Bobi dan sangat mungkin ya PD Perjuangan akan mencari calon yang potensial bisa mengalahkan Bobi Nasution. Itulah yang kemudian sedang dipantau juga oleh PDIP Pak Jarod mengantisipasi Jokowi efek ini untuk di Pilkada Sumatera Utara.
semuanya kita pantau gitu ya. Semuanya punya potensi, semuanya punya peluang begitu ya. Tapi yang kita perlu waspadai, perlu kita cermati bersama adalah jangan sampai ya unsur nepotisme dan abuse of power, cawe-cawe dari presiden ini menjalar ke pemilihan kepala daerah. Ini contoh yang tidak bagus. Kita berharap betul-betul kepala daerah, pemilihan kepala daerah pilkada itu berjalan dengan jujur, dengan adil. Oke. Ini yang perlu kita antisipasi. Semuanya perlu kita antisipasi. Jadi kita mengantisipasi bukan hanya si A atau si B, ya. Tentang di Sumatera Utara ini petanya masih sangat cair, sangat dinamis. Siapa yang akan bakal maju? Misalnya ya Partai Golkar itu punya ketua DPD, misalnya Pak Musa Rajeksyah. Ya. Ya, itu juga punya potensi untuk maju. Bobi juga dapat ya silahkan saja. Nanti kita bisa melihat karena ini masih betul-betul sangat cair. Tetapi yang jelas komunikasi antar partai politik tetap kita bangun. Bukan hanya untuk kepentingan elit, tapi lebih daripada itu untuk kepentingan masyarakat ya, rakyat Sumatera Utara. Untuk bisa memecahkan berbagai macam persoalan mendasar di Sumatera Utara. Singkat saja Mas Burhan, terakhir untuk Anda, apakah kemudian hanya sebatas pada tokoh saja yang menjadi bagian Jokowi efek untuk Pilkada Sumut atau ada hal lain juga sebetulnya yang mungkin perlu dibaca lebih dalam lagi nanti? Sebenarnya kita perlu ya untuk mendesakkan agenda di luar dari isu horse race atau pacuan kuda elektabilitas calon kepala daerah. Jadi tadi yang disebut oleh Mas Jarod penting. Jadi bagaimana partai dan calon kepala daerah itu mengadres isu-isu yang dianggap penting oleh warga di setiap wilayah. Jadi jangan sampai persoalan yang diharapkan oleh publik untuk diselesaikan itu hilang, ditelan oleh isu popularitas dan elektabilitas tokoh. Jadi kita perlu tahu misalnya apa yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin di Sumatera Utara, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Papua dan seterusnya. Dan itu yang agaknya kurang begitu kelihatan dalam pentas elektoral di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Kedekatan jadi kira-kira itu saran saya. Jadi perlu mengangkat agenda lokal menjadi isu yang harus diselesaikan oleh para calon pemimpin di tingkat kepala daerah. Pak Jarod Saiful Hidayat, terima kasih. Mas Burhanuddin Muhtadi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih.